Kisah hidup Imam Bukhari, sang penghimpun hadis teragung. Pada suatu hari di kota Bukhara, sebuah kota yang terletak di wilayah Uzbekistan, saat ini, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Bayi itu diberi nama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, namun dunia mengenalnya sebagai Imam Bukhari. Kelahiran dan masa kecil Imam Bukhari lahir pada tanggal 13 Syawal 1094 Hijriah, 20 Juli 810 Masehi, di keluarga yang taat dan berilmu. Ayahnya Ismail bin Ibrahim adalah seorang ulama hadis yang dikenal akan kebenarannya dalam meriwayatkan hadis. Sayangnya, ketika Imam Bukhari masih kecil, sang ayah wafat meninggalkannya dalam pengasuhan ibunya yang sangat salehah. Sejak kecil Imam Bukhari sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Namun, ujian besar menimpanya saat ia masih anak-anak. Ia kehilangan penglihatannya. Ibunya yang sangat mencintainya tak henti-hentinya berdoa dengan penuh keyakinan agar Allah mengembalikan penglihatannya. Dalam sebuah mimpi, ia melihat Nabi Ibrahim alaihissalam memberi kabar bahwa doa-doanya telah dikabulkan. Benar saja, keesokan harinya Imam Bukhari kembali dapat melihat. Menuntut ilmu di usia muda, kecintaan Imam Bukhari terhadap ilmu begitu luar biasa. Sejak usia 10 tahun, ia mulai menghafal hadis dan berguru kepada ulama di Bukhara. Pada usia 16 tahun, ia telah menghafal kitab-kitab besar seperti kitab Al-Waqi' dan kitab-kitab hadis lainnya. Ibunya yang sangat mendukungnya kemudian membawa Imam Bukhari dan saudaranya Ahmad untuk berhaji ke Makkah. Setelah menunaikan haji, ia memilih untuk menetap di sana guna memperdalam ilmu hadis. Dari perjalanan-perjalanan ilmiahnya semakin berkembang. Perjalanan mengumpulkan hadis Imam Bukhari dikenal sebagai seorang musafir ilmu. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun berkelana ke berbagai negeri untuk mencari dan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Di antara tempat yang ia kunjungi adalah Makkah dan Madinah, berguru kepada ulama hadis di sana. Baghdad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Syam, Suriah, Mesir, Basrah, Kufah, dan Nishapur, menemui dan meriwayatkan hadis dari ribuan guru. Selama perjalanan ini, Imam Bukhari mencatat tidak kurang dari 600.000 hadis, tetapi ia sangat memilih mana yang benar-benar sahih. Penyusunan kitab Sahih Bukhari. Di antara karya-karya besarnya, yang paling fenomenal adalah Al-Jami' Al-Sahih, atau yang lebih dikenal dengan Sahih Bukhari. Kitab ini disusun dengan metode yang sangat ketat, di mana beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang benar-benar terbukti kesahihannya. Imam Bukhari terkenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sebelum mencatat satu hadis, ia berwudu dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Proses penyusunan kitab ini memakan waktu sekitar 16 tahun. Kitab Sahih Bukhari akhirnya menjadi salah satu kitab hadis paling otoritatif setelah Al-Quran. Hingga kini kitab ini menjadi rujukan utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Ujian dan fitnah. Meski memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama, Imam Bukhari tidak luput dari ujian. Salah satu cobaan berat datang dari seorang penguasa di Bukhara yang ingin agar Imam Bukhari mengajarkan hadis secara khusus untuk anak-anaknya. Namun Imam Bukhari menolak dengan tegas karena ia lebih suka mengajar di majelis umum tanpa membeda-bedakan murid. Penolakan ini membuatnya difitnah dan akhirnya diusir dari Bukhara. Ia kemudian pergi ke Samarkand, tapi cobaan terus mendekatinya. Akhirnya ia memilih mengasingkan diri di sebuah desa kecil bernama Kartang, di dekat Samarkand. Wafatnya Imam Bukhari. Pada malam Idul Fitri, 30 Ramadan, 256 Hijriah, 1 September 870 Masehi, Imam Bukhari mengakhiri nafas terakhirnya dalam keadaan zuhud dan penuh ketakwaan. Dunia kehilangan salah satu ulama terbesar yang pernah ada. Jenazahnya dimakamkan di Khartang dan hingga kini makamnya tetap dikunjungi oleh para pencari ilmu sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam menjaga dan meriwayatkan hadis. Biodata Imam Bukhari. Nama lengkap: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, kelahiran 13 Syawal 1094 Hijriah, 20 Juli 810 Masehi, di Bukhara, wafat
30 Ramadan 256 Isya 1 September 870 M dikhatang gelar Amirul Mukminin fil Hadits, pemimpin orang-orang beriman dalam hadis. Guru-gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Ali bin Madini, dari Adil. Murid-muridnya Imam Muslim, Tirmizi, Abu Hatim, dan lain-lain. Karya terkenal Sahih Bukhari, kitab hadis tersahih dalam Islam. Al-Adab al-Mufrad, tentang adab dan akhlak. At-Tarikh al-Kabir, biografi perawi hadis. Warisan ilmu Imam Bukhari. Hingga kini, nama Imam Bukhari tetap harum di dunia Islam. Metodologi ketatnya dalam menyaring hadis telah menjadi standar bagi para ulama setelahnya. Kitab Sahih Bukhari menjadi bukti keikhlasan dan dedikasi beliau dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Penemuan kembali makam Imam Bukhari oleh Irna Soekarno. Setelah wafat pada tahun 256 Hijriah, 970 Masehi, Imam Bukhari dimakamkan di sebuah desa kecil bernama Khartang yang terletak dekat Samarkand di wilayah Uzbekistan saat ini. Selama berabad-abad, lokasi makamnya tidak terlalu dikenal secara luas oleh dunia Islam. Namun pada abad ke-20, makam ini mengalami perubahan nasib berkat kunjungan seorang pemimpin besar dari Indonesia, Presiden Ir. Soekarno. Kunjungan Soekarno ke Uni Soviet 1956. Pada tahun 1956, Presiden pertama Indonesia, Rane Soekarno, melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet, sekarang Rusia dan negara-negara bagiannya, termasuk Uzbekistan. Kunjungan ini merupakan bagian dari diplomasi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Saat itu Uzbekistan masih menjadi bagian dari Uni Soviet dan berada di bawah pemerintahan komunis yang tidak terlalu peduli terhadap situs-situs Islam. Banyak tempat bersejarah Islam di wilayah itu dibiarkan terbengkalai atau bahkan dihancurkan. Dalam perjalanannya, Soekarno bertemu dengan Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet saat itu. Soekarno yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah Islam, mengetahui bahwa makam Imam Bukhari berada di Uzbekistan, tetapi dalam keadaan yang tidak terawat dan bahkan hampir dilupakan. Dengan rasa hormat yang tinggi terhadap Imam Bukhari, Soekarno meminta kepada Khrushchev agar makam ulama besar ini diturunkan dan dijaga dengan baik sebagai warisan peradaban Islam. Renovasi makam Imam Bukhari, permintaan Soekarno ini menjadi titik balik bagi keberadaan makam Imam Bukhari. Pemerintah Uni Soviet akhirnya merenovasi dan memugar kembali makam tersebut, menjadikannya situs yang layak untuk dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Kini, makam Imam Bukhari telah berubah menjadi kompleks ziarah yang megah, dengan bangunan yang indah dan taman yang tertata rapi. Kompleks ini mencerminkan arsitektur Islam klasik, dengan kubah biru dan dinding berhiaskan kaligrafi yang indah. Berkat campur tangan Soekarno, makam Imam Bukhari tidak hanya ditemukan kembali, tetapi juga dihormati sebagai salah satu tempat bersejarah penting dalam dunia Islam. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan ketulusan dalam mencari ilmu. Seorang anak yatim yang buta di masa kecilnya, kini dikenang sebagai salah satu ulama besar, dan makamnya kini menjadi bukti sejarah keagungan peradaban Islam. Kisah Imam Bukhari dan peran Ir. Soekarno dalam menemukan kembali makamnya adalah bukti bahwa sejarah Islam penuh dengan pelajaran berharga. Dari perjuangan Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis, hingga bagaimana seorang pemimpin Indonesia membantu mengenang kenangan bersejarahnya, semua ini menginspirasi kita untuk lebih mencintai ilmu dan sejarah Islam. Jika Anda menyukai kisah seperti ini dan ingin terus mendapatkan konten inspiratif tentang sejarah Islam, tokoh-tokoh besar, serta perjalanan mereka, jangan lupa untuk subscribe. Klik tombol berlangganan sekarang agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah berharga lainnya. Dukung kami dengan like, share, dan komen agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga kita terus diberi semangat dalam menuntut ilmu dan menjaga warisan para ulama.